صلى الله على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amma ba'd. Para asatidzah, para kesepuhan, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan Allah takdirkan kepada kita semua kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mungkin ada beberapa teman-teman diawali dengan qiyamul lail, diakhiri dengan sholat witir, dan juga kita bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah ini, dan dilanjutkan dengan sama-sama kita kajian atau diskusi bersama pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah sampai kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala atau sampai akhir hayat kita semua. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sehingga kita mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini materi yang diberikan kepada saya yaitu tentang fikih. Ini tentang fikih ini kita udah lama ya, udah lama banget ini, udah 2025 sekarang ya. Saya berpikir ulang untuk lebih efisien lagi, saya akan mengkaji sebuah kitab fikih yang ringkas, yang tidak terlalu rumit dan mudah dipahami, tapi sangat lengkap isinya untuk kehidupan kita sehari-hari dalam memahami atau dalam beribadah. Saya buka-buka yang ada di lemari, ternyata ada salah satu kitab yang pernah saya pelajari ketika di pesantren yang waktu di MTS, yang namanya kitab Kifayatul Akhyar. Nah, mungkin bapak-bapak semuanya sudah pernah mendengar mungkin ya, namanya Kifayatul Akhyar. Nah, ini singkat, jelas dan lengkap untuk ya kehidupan kita sehari-hari. Kenapa fikih kita terus harus pelajari ini walaupun sudah tua? Karena khawatir ada ibadah-ibadah kita yang belum sesuai atau tidak benar. Nah, kalau kita terus belajar, insya Allah walaupun itu misalkan ada kesalahan, kalau kita terus belajar, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya sering menyampaikan sebuah syair yang ada di dalam kitab Matan Zubat. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Saya beberapa kali pernah menyampaikan ini ada di dalam kitab Matan Zubat. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu, siapa saja orang yang beramal, melakukan ibadah bi ghairi ilmin, tanpa ilmunya, hanya ikut-ikutan saja. Makanya jangan sampai kita hanya bilang, jangan sampai misalkan kita lagi rajin-rajinnya ini setelah sholat asar ya, kecuali yang lupa kayak para Haji Selamat pernah lupa sholat apa itu Haji Selamat, kata dia dikirain saya sholat duhur ini mati, ternyata sholat asar pernah lupa ya.
atau harus sholat subuh karena lagi rajin-rajinnya ba'diyah. Nah, makanya perlu fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Maka amal itu, pekerjaan ibadahnya itu mardudun, ditolak, la tuqbalu, tidak diterima. Salah satunya bagaimana? Misalkan dalam bacaan kita kan misalkan Al-Fatihah itu adalah rukun sholat atau rukun qauli ucapan. Dan rukun itu ada qauli, ada fi'li. Rukun qauli itu Al-Fatihah rukun qauli. Artinya apa? Rukun itu harus sesuai dengan baca Al-Fatihahnya. Kalau kita kurang nggak bisa, kita belajar. Kalau sudah belajar masih nggak bisa, apa? Gugur itu. Al-Fatihah, At-Tahiyat, itu kita seperti itu. Makanya tidak kenapa kita belajar, terutama fikih ini, kita insya Allah walaupun ibadah kita nggak pas, kurang ini dan yang lainnya, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya saya tetap istiqomah, yaitu masih tentang fikih, walaupun kita sudah sampai membahas ilmu waris, sudah membahas tentang merawat yang wafat dan yang lainnya. Saya akan kembali ke awal lagi nanti biar untuk benar ini, ya, biar untuk benar, yaitu kita akan membahas tentang kifayatul akhyar. Tentang kitab kifayatul akhyar. Nanti bapak-bapak akan menemukan kalau fikih itu pasti menemukan perbedaan. Ya. Apa bedanya syariat dengan fikih? Ada istilah syariat, ada istilah fikih. Beberapa disampaikan bahwa syariat adalah ayat dia nasul Qur'ani au sunnatin au nasul fi'li minhu alaihi salam. Kalau syariat itu sudah jelas nas Al-Qur'annya misalkan atau hadisnya, misalkan sholat itu wajib 5 waktu atau sholat duhur itu 4, tidak ada perbedaan di situ. Tapi kalau fikih itu adalah hasil sebuah ijtihad para ulama berdasarkan nas-nas tersebut. Makanya pasti ada perbedaan. Pasti ada perbedaan. Yang jelas yang kita kerjakan, yang kita pahami sesuai dengan guru-guru kita, yang sesuai dengan yang kita pelajari. Itu perbedaannya. Sekarang mulai kepada kifayatul akhyar. Sebelum kita kaji kitab ini, kita baca Al-Fatihah khusus untuk mu'alif kitab kifayatul akhyar. Mudah-mudahan malam ini Allah terima amal ibadahnya, ampuni dosa-dosanya. Juga kita doakan untuk keluarga kita yang sudah wafat, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala lapangkan kuburannya dan juga mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Kita kifayatul akhyar ini, apa arti kita kifayatul akhyar ini? Kifayatul akhyar ini artinya ada 2 kata. Yang pertama dari kifayah, yang kedua dari akhyar. Kata majmuk ada yang dari kifayah dan ada kata akhyar. Kifayah itu kafa, kifayah mencukupi. Jadi kifayah itu mencukupi. Akhyar itu jamak dari khair. Ada yang menerjemahkan manusia yang terbaik. Maksudnya apa? Maksudnya pada kifayatul akhyar ini adalah kalau kita kaji, insya Allah ini akan mencukupi sehingga kita akan menjadi manusia yang terbaik dalam ibadah. Kalau kita mempelajari ini, kita insya Allah menjadi manusia yang terbaik dalam ibadah. Kenapa? Di dalam kifayatul akhyar ini adalah sekitar yang singkat tapi sangat padat, yang berkaitan dengan ibadah mulai dari toharoh bersuci, mulai dari tentang sholat, bagaimana ibadah-ibadah yang lain, sampai
detail sebenarnya. Makanya dinamakan dengan Kifayatul Akhyar. Ini juga syarah dari atau dari kitab Syarah Abi Syuda, Taklid Abi Syuda. Dalam fikih biasanya di pesantren-pesantren banyak rata-rata dikaji. Ya, oke. Kitab ini adalah syarah dari Abu Sujan. Abu Sujan ini kalau beberapa literatur menyampaikan usianya itu cukup panjang. Beliau lahir di Basrah. Basrah itu kalau sekarang adalah di Irak ya. Di Irak Basrah itu. Usianya itu sekitar 159 sampai 160 derajatnya. Ada nggak sekarang yang segitu? Ada. Orang Banten ada ya? Abu ya siapa dong? Hah? Ada ya? 100 berapa itu? Masih ada sampai sekarang. Itu paku buminya di Banten. Karena itu masih ada, masih gagah ya, masih sehat, masih ada. Ya. Ini usia Abu Suja ini 100. Nah, kita udah 70 tahun aja udah. Bagaimana ya kita? Pasti terbatas kita semuanya. Ya, oke. Ini adalah pengarangnya Abu Suja dan disyarahi oleh Imam Taqiyuddin atau Syekh Abu Bakar bin Muhammad yang kita akan pelajari ini. Kita mulai dari bab Thaharah. Ya, kita mulai akan dari bab Thaharah. Kitab Thaharah, bab kitab tentang Thaharah. Thaharah ini berarti tentang apa nih? Suci. Kenapa dari awal dulu nggak langsung sholat, nggak langsung zakat? Kenapa? Karena syarat untuk kita ibadah harus suci dulu. Kenapa nggak langsung nanti tidak langsung wudu? Kita juga harus tahu dari airnya dulu. Airnya dulu, suci dulu airnya. Jadi ini lumayan tidak insyaallah. Ya, tapi yakin sebenarnya teman-teman sudah memahami semua. Kita sama-sama aja. Kitab Thaharah, bab tentang Thaharah. Tentang bersuci. Al-Kitabu mustaqun minal kasbi. Mungkin saya tidak ada semua ya, karena ya ini yang kurang sudah selesai. Kitab itu pecahan dari kata kasbi. Maksudnya dia bisa artinya gabungan atau mewajib atau bukan. Itu kitab. Gabungan ini namanya kitab. At-Thaharati, tentang bersuci. At-Thaharah, Thaharah itu fil lughah dalam bahasa artinya apa? An-nadhafatu. Apa an-nadhafatu? Itu ada bersuci. Yaitu contohnya takunu tohatu as-sauba, saya mensucikan baju. Au nadhaftuhu, atau saya membersihkan baju. Kalau menurut saya salah apa itu haram itu? Ibaratun an raf'il hadasi wa izalatin najasi wa ma fi ma'nahuma wa ala suratilma. Yang namanya taharah, bersuci, adalah suatu ibarat dari menghilangkannya najis, hadas, menghilangkannya hadas, wa izalatin najasi, dan menghilangkannya najis. Hadas kan ada dua ya, hadas besar atau hadas kecil. Itu namanya kita bersuci. Saya mau bersuci dulu. Wa ma fi ma'nahuma, dan apa-apa yang ada dalam cakupannya. Wa ala suratihima, dan ada gambarnya. Contohnya apa? Cakupannya selain menghilangkan hadas dan najis. Contohnya kal ghuslatis tsaniyati was salasati, seperti basuhan yang kedua dan ketiga dalam berwudu. Jadi kayak berwudu nih, yang wajibnya itu adalah yang pertama, yang kedua dan ketiga adalah sunatnya. Tapi selain sunat itu adalah amatir. Ketika kita basuhan pertama tidak sempurna, maka ditambah kedua dan ketiga. Makanya kalau anak-anak udah sekali aja kan wajibnya satu,
bisa 2 atau 3, selain itu adalah untuk melaksanakan sunnahnya, juga khawatir basuhan pertama itu tidak sempurna. Seperti itu. Yang berikutnya seperti apa? Toharo itu wal agsal al masmunati, dan membasuh yang sunat, wa tajdidil wudu'i, dan memperbarui wudu, wa tayammum wa ghairi. Nah, itu artinya itu bersuci. Namanya istilahnya dalam bahasa Arab toharoh. Oke. Yang berikutnya qala berkata di dalam katanya al-niyamu, yang pertama kita dalam toharoh ini yang akan dibahas adalah tentang air. Tentang air. Al-niyamu allati yajuzu fiha atathiru sab'atu miyahin. Adapun air yang boleh, yang bisa dipakai untuk bersuci, sab'atu miyahin, itu ada 7 air. Nah, apa kira-kira? Ma'us samai. Enaknya dalam kitab ini, kenapa kitabnya ini? Dia ada dalil-dalilnya di bawahnya. Dari mana dia dalilnya? Yang pertama, ma'us samai, air langit atau air hujan. Itu air hujan kita keluar ini mana bisa bersuci itu atau mandi. Wa ma'ul bahri, dan air laut. Wa ma'un nahri, dan air sungai. Wa ma'ul bi'ri, air sumur. Wa ma'ul aini, dan air mata air. Wa ma'us salji, dan air es. Wa ma'ul bawli, dan air embun. Oke. Kita bahas satu persatu. Dari mana dalilnya air langit itu bisa bersuci? Yang pertama, al-aslu fi ma'is samai, asal muasal air langit itu bisa, air hujan itu bisa dijadikan untuk bersuci, untuk berwudu, untuk mandi, untuk semuanya. Adalah qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bihi. Wa yunazzilu 'alaikum, dan Allah menurunkan 'alaikum bagi kalian minas samaa'i dari langit ma'an air, liyutahhirakum, yakni untuk bersuci kalian bihi dengan air tersebut. Jadi semua air yang turun dari langit itu adalah suci. Tentang air. Yang kedua, wa fil ma'il bahri, dan air laut. Jadi air laut itu walaupun asin itu suci, kita mau ngapain? Qaulu sallallahu alaihi wasallam lima suila al-ma'il bahri, Rasulullah ditanya tentang air laut. Gimana kata pertanyaannya? Jawabannya huwa tahuru ma'uhu, adalah suci airnya, al-hillu maitatuhu, dan halal bangkainya, bangkai ikan, bangkai apa. Tidak perlu misalkan air laut, boleh. Kenapa? Dia adalah suci, dan bangkainya juga adalah halal. Oke, itu yang kedua. Yang pertama air laut, air langit atau air hujan. Yang kedua adalah air dari laut. Yang ketiga, wa fi ma'il bi'ri, dan air sumur. Kalau kita mau bicara sumur, ya, misalnya air yang dari kita di rumah. Hadis sahabat radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah, innaka tatawadda, sesungguhnya kamu berwudu min bi'rin wudu'an, dari sumur wudu'an. Wa fiha ma yunajji an-nas, dan di dalam sumur wudu'an itu adalah manusia beristinja, wal muhafid wal mu'aid, orang haid, wal khulus, dan orang yang punya hadas. Faqala Rasulullah SAW, al-ma'u la yunajjisuhu syai'un, air tidak najis sesuatu, maksudnya tidak ada kenajisan. Kenapa Rasulullah SAW wudu'an? Wudu'an itu terletak di mana coba? Ada tahu nggak?
terletaknya adalah di tempat hadiqah taman pembaiatan Abu Bakar menjadi khalifah. Kalau yang pernah umroh atau haji itu sekarang letaknya sumurnya itu ada di Taman Saqifah Bani Sa'idah. Ada di situ. Kalau bapak-bapak haji atau umroh itu kalau keluar dari pintu Masjid Nabawi itu ada sekitar antara 17 sampai 20 kata. Itu. Ada di situ namanya Hadiqah Saqifah Bani Sa'idah. Ada di situ di dalamnya sumur Budoan. Saya tahu karena perkembangan samping-samping Masjid Nabawi itu termasuk yang cepat juga. 2003, 2004, 2005 itu banyak perubahan. Karena dulu di samping taman Bani Saqifah itu kan masih banyak rumah-rumah tinggi di pagar. Sekarang yang pagarnya sudah bagus banget, sudah keren banget. Jadi hanya itu aja yang tidak hancurin. Karena yang lain buat taman buat penguasaan samping-sampingnya. Kalau dulu masih luas. Sekarang cuma itu saja. Kenapa? Itu adalah tempat bersejarah, tempat apa? Tempat pembaiatan atau pemilihan penggantian dari Rasul setelah wafat, yaitu khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dan di dalamnya itu konon ada namanya Sumur Budoah. Sumur Budoah pada asalnya ketika itu adalah sumur yang tempat pembuangan misalkan kotoran-kotoran situ, bangkai apa, sehingga dicontohkan sumur Budoah. Suci. Kenapa suci? Karena buang kotoran. Ternyata menurut sejarah itu walaupun dilempari kotoran dan yang lainnya, sumur itu dari segi airnya, dari segi warnanya, baunya tidak berubah, tetap bersih, Sehingga contohnya adalah di sini hadisnya adalah sumur Budoah. Ya, ada di samping. Coba kalau bapak-bapak kesana coba. Karena terkadang orang-orang yang kesana juga nggak tahu tempat-tempat besarnya di situ. Ada di situ tadi ada tulisannya besar, Hadiqah Saqifah Bani Sa'idah itu. Ada kelilingan. Sekitar dari masjid itu kalau dulu 300 meteran ya. Kalau sekarang sudah pelataran buat sholat kan. Subuh apalagi akan buat sholat biasa. Di sampingnya kita lari ke sebelah kanan, sananya ada Masjid Ali bin Abi Thalib, ada masjid yang lain, ada banyak samping-samping. Samping sananya ada Baqi dan yang lain. Ini dalilnya Rasulullah pernah berwudu di sumur Budoah. Padahal sumur Budoah itu ketika itu, kalau sekarang atau masih ada apa saya juga nggak lihat karena kita juga nggak boleh masuk. Sumur Budoahnya masih ada apa enggak? Yang jelas itu sumur ketika itu dalam sejarahnya adalah sumur yang pernah tempat pembuangan kotoran, misalkan orang-orang yang bangkai, kotoran-kotoran yang air ketika itu, kotoran-kotoran yang bekas-bekas, tapi tetap sumur itu adalah suci. Kenapa? Karena warna dan baunya tidak berubah, masih sesuai. Nah, itu ya sumur. Tapi kalau tidak ada sumur juga sama, itu boleh tapi kalau kita ada sumur sudah lama, ada kotorannya, baunya sudah bau, warnanya tidak berubah, berarti itu sudah tidak bisa walaupun sudah. Oke, yang berikutnya waba'ul nahri waba'ul aini fi maknahu. Adalah air sungai dan air embun fi maknahu termasuk kategori sama-sama yang satu jenis, maksudnya air sungai dan air mata air, maksudnya mata air dari mata air, luar mata air.
Nanti kita jelasin apakah air semua air ini bisa semua kita pakai suci. Nanti ada penjelasan berikutnya pembagian air dari segi yang lain. Ini baru yang ini tidak semuanya misalkan ada air hujan tiba-tiba kita wudhu. Tidak semuanya juga nanti bisa dilihat. Jelas asalnya ini ada dulu. Dan berikutnya adalah dua ma'ul nahri, air sungai, dua ma'ul aini, dan air mata air fi ma'nahu, dalam termasuk kategori yang sama. Yang berikutnya wa amma ma'us salji wal bardi, dan berikutnya ada air es. Air es boleh berburu dan air embun. Fal aslu fihi hadisu Abi Hurairah, asal hadis ini adalah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa ismu Abdurrahman al-Qasam. Qala kana Rasulullah SAW idza kabbara fi sholati sakata hadiyatan qabla ayaqra faqultu ya Rasulullah ma taqul. Asal usul atau dalilnya asalnya hadis bahwa air es dan air embun dari mana? Yaitu karena Rasulullah SAW pernah bersabda, pernah melakukan idza kabbara, apabila Rasulullah bertakbir fi sholati sakata aliyatan, Rasulullah berdiam dan merenungkan khusyuk qabla ayam ro'a, sebelum membaca. Faqultu ya Rasulullah ma taqulu, apa yang kau baca ya Rasulullah? Aqulu Allahumma ba'id baini wa baini khotoya. Ya Allah, ya Rasulullah, ketika itu baca ini ketika sholat di awal-awalnya baca apa? Allahumma ya Allah ba'id baini, jauhkanlah baini wa baini khotoya, antara dan di antara dosaku, kama ba'adta bainal masjid wal maghrib, sebagaimana kau menjauhkan antara timur dan barat. Allahumma naqini min khotoyaya, ya Allah bersihkanlah aku min khotoyaya, dari dosa-dosaku, kama yunaqas thawbul abyadu, sebagaimana yunaqas thawbu, engkau membersihkan baju yang putih minas danasi, dari kotoran. Allahumma silni, ya Allah basuhlah min khotoyaya, bima isalli wal barad, basuhlah dari dosa-dosaku dengan apa basuhnya? Bima isalli, dengan air es, wal baradi, dan dari air embun. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ini ada beberapa dalilnya yang bisa kita jadikan patokan jika kita mau bersuci. Yang pertama air hujan dari langit, wa ma'ul bahri, air laut bisa, wa ma'ul nahri, air sungai, wa ma'ul bidri, air sumur, wa ma'ul air, mata air semua, wa ma'ul salji, dan air es, wa ma'ul barodi, serta terakhir air embun. Itu yang bisa kita gunakan untuk melaksanakan bersuci, baik bersucinya dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang berikutnya, sumal niyahu ala arba'ati aqsami. Kemudian airnya itu terbagi lagi, yang tujuh tadi itu terbagi lagi menjadi berapa? Ala arba'ati aqsami, menjadi 4 bagian. Yang 4 bagian itu yang mana? Yang pertama, tahirun mutahhirun ghairu makruhin wa huwa al-ma'ul mutlaq. Air yang pertama adalah air suci dan mensucikan atau serta mensucikan. Ghairu makruhin, juga tidak dimakruhkan untuk. Wa huwa al-ma'ul mutlaq, yaitu air mutlak. Air jenis air, tidak tercampur oleh apapun, tidak bekas apapun. Ini adalah suci dan mensucikan. Ada 4 kali ini. Baru yang pertama adalah suci dan mensucikan, yaitu namanya dengan air mutlak. Apa air mutlak itu? Al-ma'u alladhi
yarfa'u al-hadasa wa yazidu an-najasa wa al-ma'ul mutlaq. Air mutlak itu adalah air yang menghilangkan hadas, wa yazidu an-najasa, dan juga menghilangkan najis. Wa al-ma'ul mutlaq itu adalah air mutlak. Yang namanya air mutlak adalah air yang bisa menghilangkan adalah dari hadas dan juga menghilangkan dari najis. Faqila huwa al-'ari al-quyudi wal idhafati al-lazimati. Faqila maka diucapkan huwa al-'ari, yaitu air yang terbatas, al-quyudi wal idhafati, dari sifat-sifat wal idhafat dan tambahan-tambahan yang terpenuhi. Itu berarti ya, tidak ada tambah-tambahannya. Kalau ada tambah-tambahan, misalkan air hujan atau air es suci kan dari sekat. Kalau ditambah dengan apa es, misalkan sirup, udah suci kan kira-kira sudah ada tambahannya. Yang namanya air suka itu adalah air yang ada tambah, yang tidak ada tambahannya. Kalau ini suci, mensucikan dari kira-kira ini enak juga benar. Kata siapa nggak mengenakan? Suci kan ya? Ini kan air suci. Yang teh manis suci nggak? Suci nggak yang teh manis? Kalau nggak suci nggak bisa diminum kali. Suci nggak? Tapi dia ini dengan air teh bedanya apa? Karena itu bukan namanya air mutlak, sudah ditambahkan. Kalau ini air doang. Air doang ya? Air doang ya? Itu namanya air mutlak. Nanti yang tidak ada tambahannya, itu namanya yang dipakai untuk. Nih, misalkan kita kendaraan segini cukup nggak bisa dulu? Bisa, harus bisa. Saya pernah naik ke Gua Hiro dari asar sampai pulang isya, bekalnya cuma 1 botol. Itu untuk beberapa orang berwudu. Karena di atas naik ke Gua Hiro itu turun lagi jauh, sholat juga susah turun lagi. Udah pada sholat aja di samping batu besar yang di bawahnya pekan-pekan. Itu bisa, bahkan begini kita bagi-bagi berdua cukup ini. Bisa. Kalau kita di Indonesia Pak, terkenal orang Indonesia itu orang yang boros air. Boros kalau kita segini. Ketika naik ke atas itu cuma botolnya 1 botol, udah buat minum juga, buat wudhu juga, ada yang lainnya. Tapi cukup juga itu. Kalau kita jalan misalnya nih, ada ini yang air cuma 1 doang nih, Pak Selamat, air 1 doang nih misalkan. Kenapa saya baca pasal? Ada 2 orang, jadi gampang kan ya, ada 2 orang. Nih, ini doang nih 1 Pak Selamat. Tapi kita kalau nggak minum ini ada buah buku. Kita misalkan lagi naik ke Gua Hiro, ada yang keluar, ini presiden buat buku dan buat minum. Tapi kalau kita haus banget, kalau kita nggak minum, kita nggak dapat pun susah. Yang didahulukan dulu atau minum? Minum dulu, bulunya gimana kalau nggak ada? Jadi tayamum, jangan memaksakan diri. Jadi dalam beribadah itu tidak boleh memaksakan diri. Mana cari yang kita bisa lakukan, mana yang kita bisa lakukan. Udah lihat, yang namanya ma'il mutlaq adalah al-'ari an-quyudi wal idhafah, dari sifat-sifat tertentu wal idhafah dan tambahan-tambahan yang lazimah, yang biasa. Kayak air teh, air kopi itu, suci nggak ya kopi itu? Suci. Mensucikan nggak kira-kira? Kenapa? Karena sudah ada tambahannya. Iya. Kalau kita yang meninggal tuh ya, yang meninggal Pak. Nah, kita sering mandi itu kalau mau ditambah dengan kapur baru, ditambah dengan bunga-bunga mawar.
kita biasanya wudhunya mandi awalnya kita dengan air biasa dulu atau ada lagi tengah-tengahnya baru terakhir ditambahin dengan mawar atau kapur atau yang sejenisnya biar tidak bawa dan teman seperti itu. Oke ya. Yang pertama adalah tadi apa? Air thahirun mutahhir, air suci dan mensucikan, tidak makruh. Nanti ada air yang makruh yang digunakan sama kita. Yang makruh itu yang membahayakan, boleh digunakan yang membahayakan. Ya. Oke, itu namanya air mutlak. Tidak semuanya kata orang air dari mana, misalkan air sumur boleh. Saya ambil aja air sumur, tapi digabungkan dengan yang lain menjadi air kopi, bukan air sumur lagi, namanya air kopi bahasa. Kalau ini masih utuh, belum dicampur dengan yang lain. Oke. Kalau yang beda nggak apa-apa, kalau di sini sedikit. Yang berikutnya adalah wa hadha huwa as-sahih wa mas'al asy-Syafi'i, dan ini adalah yang paling sahih menurut kitab wa mas'al asy-Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, bahwa anil quyubi dari sifat-sifat apa? Kharaja bihi mislu qawli, yang keluar yang tidak. Contohnya ya mimma ilmahi, dari air mani, mimma indafi, ini keluar dari lazimah. Misalkan air mani, air yang memuncrat, itu bukan gas suci berarti. Dijelaskan di sini diperjelas. Yang berikutnya yang air yang tadi kharaja bihi mislu ma'ul wardi wa nahwihi, yang tadi air itu keluar tidak termasuk di sini. Kharaja bihi mislu, contohnya apa? Ma'ul wardi, air mawar. Air mawar itu walaupun dia suci, dia tidak mensucikan. Kenapa tadi dijelasin? Karena tadi ada tambahannya, ada idhofahnya, ada tuyulnya, ada sifat-sifat, ada tambahannya, wa nahwihi, dan sejenisnya. Contohnya air mawar, ada lagi air teh manis, air apa lagi, itu udah ada tambahannya, berarti tidak boleh. Yang berikutnya wa kharaja bil idhofah al-lazimah al-idhofah wal lazimah, ini juga tidak termasuk tambahan-tambahan yang terbiasa yang memang sudah diketahui lazim seperti apa? Air kama innahi, air sungai. Berbeda itu keluar, berbeda antara air sungai dengan air mawar. Berbeda. Kalau air sungai tadi termasuk apa tadi? Suci ya, suci dan mensucikan. Berbeda dengan air mawar, air teh manis, air kopi. Udah dari kopi itu bukan air tadi ya, udah jelas itu. Udah jelas itu. Berbeda katanya. Fa innahu la takhruju hadhihi idhofah, itu tidak keluar dari tambahan-tambahan atau makanya kayak air sungai, air pun walaupun nama air tetap katanya apa? Yarfa'u al-hadasa wa yazilu an-najasa bi biqa'il itlaqi alaihi, karena tetap itu sudah menjadi ketetapan awalnya memang ala wasfi filqahi, sifat pencipta yang sudah memang dari awal, bukan ditambah-tambah. Itu yang pertama. Itu namanya apa? Air suci, mensucikan dan tidak makruh, yang bisa itu namanya air mutlak yang bisa untuk kita bersuci. Yang kedua, tidak semuanya air hujan langsung dari kolam bisa jadi ya. Tidak semua yang 7 air lagi. Yang kedua adalah wa tahirun mutahhirun makruhun wa huwa al-ma'u musyammas. Ini udah pernah nih, kalau sebenarnya itu udah pernah semuanya ini. Ini dasar banget. Air suci,
mensucikan tapi makruh digunakan. Kalau makruh boleh nggak? Boleh, tapi makruh. Nanti kenapa makruh itu? Kenapa alasannya para ulama itu makruh? Wa huwa al-ma'ul musammas, dan itu adalah air musammas. Musammas apa air musammas itu? Ayo. Apa air musammas itu? Ada tiga air pakai namanya air mustamal. Jawab bersama. Yang sudah buat bersuci. Air mustamas itu samsun itu mustamas itu diambil dari samsun, sama artinya matahari yang kepanasan, mustamas. Ada huwa qasmu tsani min asrabil ma'i. Ini adalah bagian yang kedua dari pembagian air. Tadi yang pertama air qahir, air makruh. Kalau ini suci, mensucikan tapi makruh. Bisa digunakan tapi makruh. Kenapa dia makruh? Wa huwa al-ma'ul musammas, dan yang kedua ini adalah air musammas. Wa huwa qahirun fi nafsihi, dan dia suci dalam zatnya. Dia suci air musammas ini. Wa huwa qahirun fi nafsihi li'annahu lam yakun najasah, karena dia tidak terkena najis. Musammas itu kayak yang di kena matahari itu kan, kena matahari panas dia boleh dia disuci dan mensucikan tapi makruh. Kenapa makruh dan dia suci? Kenapa? Li'annahu lam yakun najasah, karena dia tidak terkena najis. Wa qahirun, dan bersuci. Ai tegasnya yarfa'u al-hadasa wa yazidu al-najasa. Dia adalah menghilangkan hadas dan juga yaitu menghilangkan najis. Di qail itmaqil majlis bil ma'i, air, karena tetapnya masih ada namanya air, nama air. Wa hal qahu, apakah itu adalah makruh? Apakah itu makruh dari air musammas tadi? Air yang kena matahari panasnya, apakah makruh? Pertanyaan berikutnya. Kalau menjawab itu sudah cukup gitu, tapi ini ada pertanyaan, wah makruh, apa itu makruh? Fihi khilaf, di sana ada perbedaan. Perbedaannya apa? Al-ashah inda Rafi'i annahu yukrahu. Yang paling sahih menurut Imam Rafi'i, air yang dipanaskan karena matahari itu adalah annahu yukrahu, itu adalah makruh untuk bersuci, baik dari najis maupun dari hadas. Wa huwa alladhi yazima bihi al-musannifu, dan ini juga adalah menurut kepastian pengarang kitab ini. Wa qala lahu ar-Rafi' bi anna Rasulullah SAW, dan berhujjah, berdalil Imam Rafi' dalilnya dari mana? Bi anna Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW naha Aisyah radhiyallahu anha 'anil musammas. Rasulullah melarang Sayyidatina Aisyah untuk menjemur air menggunakan air yang musammas. Maksudnya apa? Air yang dijemur atau yang kena matahari, air yang kena matahari. Kenapa tidak boleh? Innahu wa qala, Rasulullah berkata bersabda, innahu yuhisu al-ba'sa. Kenapa? Dia mewariskan, dia menyebabkan sakit belang. Apa belang itu ya? Kulit kalian sakit kulit kalau. Yang berikutnya, wa an ibn Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ightasala bima'in musammasin. Bacanya karena saya belum karena gaya orangnya. Man ightasala, siapa yang berwudu bima'in musammasin, dengan air musammas yang kena matahari. Nanti kena mataharinya ini biasanya lihat ada perilaku. Kenapa? Kena mataharinya itu dia ada dalam tempatnya adalah dalam besi biasanya ya. Nanti ada penjelasannya. Ada penjelasan. Yang kena matahari, manil tasawasi,
bima'in musyammasin, dengan air musyamas, fa asabahu wadahun, maka ia akan kena penyakit belang atau penyakit kulit, fala yalumanna illa nafsahu, maka dia tidak boleh mencela pada airnya atau kepada apa, sebab apa, illa nafsahu, kecuali dia kepada dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia memaksakan mandi dengan air musyamas. Begitu. Karena ini tidak boleh dimakruhkan kalau kena penyakit kulit atau belang dan sejenisnya. Wa karrahu Umar radhiyallahu anhu wa qala, dan Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar, wa karrahu, memakruhkannya, wa qala innahu yuhisu al-baras, karena itu adalah mewarisi penyakit belang atau penyakit kulit. Itu ya. Fa'ala hadza innama yukrahu al-musammasu bi syartaini. Air musammas tadi, air makruh, air suci mensucikan dan makruh, itu dikatakan makruh yukrahu al-musammas, ada dua syarat. Ada dua syarat. Jadi dikatakan air suci mensucikan dan makruh, makruhnya itu harus ada dua syarat. Kalau dua syarat itu tidak termasuk, berarti dia suci, tidak makruh. Makruh itu boleh digunakan, tapi sebaiknya tidak. Karena tadi ada alasannya, penyakitnya itu. Apa syarat yang pertama? Yang air musyamas dinamakan dengan makruh, syarat pertamanya ahaduma, salah satunya ayakuna al-musyammasu fil awali al-mab'ati, adalah air musyamas yang panas-panasnya itu, dipanasinya itu adalah dari alat-alat yang dicetak. Contoh apa? Kamu'asi wal hadidi wal risos. Contohnya tempatnya itu kena panasnya itu dari tembaga, wal hadid dari besi, wal risos dan dari timah. Kenapa? Mungkin ada karat-karatnya kali ya? Ada karat-karatnya. Jadi penyakit. Jadi yang dinamakan dengan air musyamas masalah itu kalau persyaratannya itu dia kena mataharinya itu ditempatin atau dalam tempatnya itu benda-benda yang dicetak. Kalau dari tangan misalkan enggak. Contohnya apa? Kamu'asi dari lembaga, wal hadi dari besi, walisos atau dari timah. Li'anna syamsa, karena matahari tidak asal pihak kharaja minha jahu mata ta'il alal mani. Kenapa? Karena kalau matahari tidak asal pihak itu akan membekas, akan asal pihak kharaja minha jahu, ada bajin-bajinnya, ada kotorannya ta'il yang menambah alal mani, di atas air. Atau mungkin berkarat dan sejenisnya ya, kotorannya kalau dari besi, dari timah dan yang lainnya. Wa minha, dan diantaranya ya yutawalladu al-baras, yatawalladu al-baras, itu akan melahirkan, menyebabkan penyakit panas. Ada banyak kotoran-kotorannya kalau di timah, di lembaga dan sebagainya itu tidak boleh digunakan. Ya. Wala yata'atta dzalika min ina'id dhahabi wal fiddati, dan itu tidak berlaku kalau kepanasannya itu, kalau dipanasinya min ina'id dhahabi wal fiddati li sifati jauharihima, tidak berlaku kalau ditempatkan di emas atau perak. Wah, pertanyaannya, bolehkah ya Ustaz di sifat jauharihima, karena sifat-sifat bersih keduanya itu sangat bersih, kalau pas tidak berkarat dan yang lainnya. Lakinnahu, akan tetapi dijelaskan ya yukramu istimaluhuma ala mayati, akan tetapi menggunakan tempat emas dan perak yukramu diharapkan istimaluhuma, menggunakannya ala mayati. Insyaallah kata-kata ini akan dijelaskan di materi berikutnya kenapa emas dan perak tidak boleh digunakan. Kalau plastik sama, jenis plastik
Pasti kalau itu sudah sesuai dengan rekomendasi kesehatan ya, kesehatan. Di sini ada plastik gitu ya. Dan itu panasnya seperti yang semua sudah ya. Oke. Udah lain ya plastiknya ya. Pokoknya logam selain emas dan perak. Yang berikutnya wa'ada, dan begitu juga la yukrahu fi awalil qasdi wal ghairiha, dan tidak dimakruhkan juga adalah tempat-tempat awal, tempat-tempat dari keramik wal ghairiha dan yang lainnya dan sejenisnya. Keramik dan sejenisnya tidak dimakruhkan juga. Lima penilaiannya karena sudah hilang merahnya. Jadi yang dimakruhkan itu ada persyaratannya. Kalau dia panas bekas itu berarti yang seperti yang dijelaskan, ya tidak semuanya menjadi makruh. Syarat yang kedua, asal tusani air suci mensucikan makruh. Dikatakan makruh, syarat yang kedua adalah ayyaqa atas isufil biladi syadidi al-arati dunal baridati wal mu'tadilati. Kalau dalam fikih fisika kan tidak dibahas biasanya, hanya air suci mensucikan dan makruh. Cepat banget ya waktunya. Persyaratan yang kedua, letak mataharinya ayyaqa atas isufil biladi syadidi al-arati adalah letaknya di negara yang sangat panas. Kalau kita panas ini sebenarnya panas, tergantung ya. Sedang ya, kayak Timur Tengah itu panasnya luar biasa ya. Sedang dunal darida wal mu'tadilah, bukan negara yang dingin atau yang sedang. Kenapa itu tidak termasuk? Fa inna taksir syamsi fiha fihima dhaifun, karena bekas mataharinya itu kalau di lingkungan yang dingin itu sangat lemah bekasnya, jadi tidak ada kandung penyakit, makanya tidak jadi masalah. Yang berikutnya berarti tadi ada dua persyaratan. Yang namanya air suci mensucikan dan makruh itu harus meliputi dua syarat. Syarat yang pertama dinamakan makruh kalau dia terjemurnya diwadahi dari kayak tembaga, timah, besi yang bekarnya parah. Kalau dari yang selain itu tidak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah letaknya. Kalau dia letaknya biasanya di sini ayyaqa tasmisu fil biladi syadidah, adalah tempat yang sangat panas. Adapun yang ini yang stabil tidak makruh. Dilanjutkannya wahal kawanah syariah atau irsyadiyah. Apakah hukum makruh air tersebut adalah syarat syariat atau hanya anjuran? Dimaksudkan, apakah para ulama itu memakruhkan air yang tadi itu adalah sebuah syariat atau hanya anjuran saja? Fihi wajhani, ini ada dua pendapat, ada dua. As-sahuma fi syarhil muhadzab, yang paling sahih ada dalam kitab syarah muhadzab, adalah syar'iyah, bahwa itu adalah sebuah syariat. Wa ala hadza yusabu ala tarki istimalihi. Kalau kita meyakini sebuah syariat, ketika kita meninggalkan tidak menggunakan air itu, yusabu ala tarki istimalihi, kita mendapatkan pahala ketika meninggalkannya. Jadi ketika hukum-hukum yang makruh kita tinggalkan dan kita tidak melakukannya, kita mendapatkan pahalanya. Di sini kan ya,
Antara syariah itu adalah syariat. Fa'ala ada isabu ala tarkis imahi. Kalau dia meninggalkan, isabu mendapatkan pahala ala tarkis imahi, meninggalkannya itu. Begitu juga dengan hukum-hukum yang lain. Ketika kita mau melakukan sesuatu, mau melakukan sesuatu atau apa saja itu makruh, kita meninggalkannya karena niat ibadah, maka kita mendapatkan pahalanya karena meninggalkan yang dimakruhkan tersebut. Wa alasan yang kedua, tapi yang paling sahih tadi adalah syariat itu. Wa hiya annaha irsyadiyah. Itu adalah hanya sebuah anjuran. Kalau meyakini sebuah anjuran saja, la thawaba fiha, dia tidak mendapatkan apa-apa, walaupun dia meninggalkannya li'annaha karena apa? Min dihadil tibbi, karena dia hanya melihatnya dari segi kesehatan saja. Begitu. Itu air kedua. Air yang ketiga untuk pertemuan berikutnya, panjang masalahnya. Selesai sampai air yang ketiga adalah air musta'mal ghairu mutahhirin wa huwa al-ma'u al-musta'malu. Kenapa saya ini? Karena ini panjang, karena akan dibahas kayak kita mandi nih, mandi junub misalkan, pakai pak atau pakai apa itu, ember, nanti cipratan pakai basah di situ. Wah, tidak ditanyakan sekarang, nanti pertemuan berikutnya. Kenapa ini penting? Penting loh masalah-masalah kecil ini. Jangan kita terutama anak-anak kita. Coba anak kita nggak siapa-siapa. Karena mulai wudhunya, mulai bibisnya sembarangan. Makanya nanti akan dibahas. Jangan sampai kayak kita bibis. Gimana caranya? Jangan sampai kena celana. Jangan sampai kena hal yang lain buat bersuci. Jangan sampai misalkan anak kita karena kita bakar misal obatan. Gimana kalau cipratan air bibisnya? Nanti setelah itu baru tahirun ghairu mutahhir wa huwa al-ma'u al-musta'mal. Di sini paling dan baru terakhir wa ma'u najis, tidak air najis untuk pertemuan berikutnya. Mungkin itu saja hari ini. Ada tambahan silakan. Baru hari ini baru bahas pembagian air, bahwa air ada 7, terus dibagi lagi menjadi 4, yang 4 baru 2. Nanti ada 2 lagi buat pertemuan berikutnya. Oke. Silakan ada tambahan biar kita sampai jam selesai. Pak sahabat, silakan. Mau nambahkan? Pertanyaan dan juga kutipan. Yang pertama, air yang sudah dimasak statusnya bagaimana? Apakah termasuk air yang mensucikan atau tidak? Terus tadi kaitannya dengan air yang terjemur matahari, apakah terjemurnya langsung atau tidak langsung? Seperti akses sekarang ini ada torong. Torong itu kan terjemur matahari. Nah, itu ada yang tertutup, ada yang tidak tertutup. Terus yang ketiga masih torong. Torong itu yang sekarang ada yang plastik, ada yang stainless. Nah, itu bagaimana? Ada yang itu iya. Ya, stainless ada yang saya pernah lihat aja sih. Ada. Yang stainless ada yang plastik. Kalau yang kita di sini rata-rata plastiknya. Terus yang berikutnya air yang terkena kalau zaman sekarang nih, kalau di hotel itu kan air panas ya, panas dan ini. Nah, itu bagaimana yang air panas itu? Karena ada yang memang ditampung panasnya, ada yang hanya lewat saja. Kalau jadi ketika umpamanya yang pakai listrik atau pakai gas itu hanya lewat saja, airnya air tapi lewat saja. Dan airnya keluarnya panas. Apakah itu termasuk air musamas atau tidak gitu ya? Atau masih suci-mensucikan atau tidak? Yang mungkin itu ya. Kalau yang ditampung bagaimana? Ada yang ditampung kan dipanasi dulu. Ada pemanas, sistem pemanas yang ditampung
baru dialirkan untuk berwudu. Kalau dari segi pengaliran air mungkin itu air mengalir gitu kan. Tapi kalau segi dipanasin itu baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sistem pemanas yang ditampung dipanasin dulu baru dialirkan untuk berwudu. Kalau dari segi pengaliran air mungkin itu air mengalir gitu kan. Tapi kalau segi dipanasin itu baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik. Mas Ahmad mau jawab? Monggo, ada yang mau menambahkan jawabannya? Oh, oke. Monggo. Kalau dilihat dari pengertiannya bahwa air musamas itu adalah air yang suci mensucikan, dan dia akan menjadi makruh apabila terjemur matahari pada wadah logam kecuali emas dan perak. Kalau itu maka apa yang disampaikan oleh Pak Slamet itu suci mensucikan, tidak makruh. Kalau tidak kalau dia tidak pada wadah logam. Penjelasan saya gitu aja. Terima kasih. Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih. Silakan ada yang menambahkan. Oke. Belum selesai. Oke, kalau begitu saya menambahkan ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Haji Nyo sudah menjawab, membantu kita sama-sama ya. Ya, betul apa yang disampaikan oleh Pak Haji Nyo bahwa air tadi adalah air suci, mensucikan dan tidak makruh. Kalau makruh ini kan tadi ada beberapa persyaratan ya, ada persyaratan. Ini menarik nih, walaupun sudah dijawab tadi, menarik nih. Memang zaman dulu dengan sekarang itu kan kontemporer agak berbeda ya, agak berbeda. Kita harus pandai-pandai menganalogikan, menyesuaikan sebab-sebab dan yang lainnya. Ternyata saya juga agak pas banget ketika dulu ngajarin anak-anak tuh atau kita belajar macam-macam air. Kita tidak tahu kenapa sih itu makruh gitu kan? Bahkan ada sebabnya ya. Kalau itu kita makruh, berarti ada sebabnya. Ketika tidak ada sebabnya, tidak sebabnya berarti itu tidak makruh gitu kan? Ini ada 4 atau 5 pertanyaan masalah. Yang pertama, air yang sudah dimasak. Air yang sudah dimasak. Yang kedua, air terjemur matahari, air atau air musamas. Air terjemur matahari. Yang berikutnya adalah air yang kita. Ada yang plastik, yang kebanyakan kita. Ada yang besar-besar itu di pabrik-pabrik atau di perusahaan itu banyak menggunakan stainless ya, betul ya? Ya, stainless itu di mana itu kan mirip apa itu? Logam itu ya? Kalau di pabrik besar kemungkinan pakai besi malah. Besi ya? Malah besi, oke. Yang ketiga adalah, yang berikutnya yang keempat dan yang kelima adalah air yang di rumah-rumah atau di hotel-hotel ya. Ada pendingin, ada dingin, ada panas. Gimana hukumnya itu, masuk musamas atau tidak? Yang jelas air ini semuanya adalah tohirun, mutahhirun, air suci dan mensucikan. Kecuali air yang sudah dimasak, kena apa gitu. Nanti ada nanti dibahas di air mustamal dan air najis ya. Ini masih awal. Enaknya sih sebenarnya selesai semua yang saya ngomong sebenarnya. Tapi kan nggak mungkin waktunya. Mungkin bisa banyak, terutama di air mustamal nanti, karena banyak permasalahan di situ. Kalau beberapa literatur yang ada dan pemahaman saya sama dengan kajian itu tadi, air yang sudah dimasak, ini kan masaknya masak alami dan bukan karena matahari langsung. Dan tempatnya juga insya Allah tidak kotor di situ kan? Karena yang di sini yang dikhawatirkan pasangan di sini sebenarnya kalau melihat di sini, kenapa yang boleh walaya ta'atta dari kami anak ini indah wal fidoh ini sifat jauhi rihimah, karena sifat bersihnya itu. Artinya walakin emas dan perak itu tidak boleh dipakai ya,
tidak boleh dipakai, itu hanya sebagai contoh aja, tidak boleh dipakai. Jadi airnya itu memang akan timbul ada bintik-bintik, kotor-kotoran. Kalau tidak itu kayak air panas, itu kan bersih ya, tidak ada dapat-dapat. Tapi biasanya kalau dia ada di kebakar, di besi, di langsung matahari, itu lama-lama banyak karatan ya, kotoran dan yang lainnya. Makanya dimakruhkan. Makanya masalah kalau kita pastikan tempatnya aman enggak. Kalau memang itu tidak aman, merusak menurut kesehatan, itu bisa dikatakan makruh. Tapi kalau enggak, ya enggak. Nah itu pun tadi makruh ada dua pendapat, yang ada yang katakan makruh, ada yang tidak. Ada yang tidak. Makruhnya kenapa? Karena dia menimbulkan kotoran-kotoran dan bekas matahari langsung, karatan dan yang lainnya. Jadi untuk yang sudah dimasak tidak jadi masalah. Terjemur matahari, misalkan karena dia dijemur, dan ini ada persyaratan juga di sini kita ini. Terjemurnya itu bukan tempatnya itu bukan di daerah yang sangat panas, kayak di puncak, di mana kan dingin ya, nggak jadi masalah. Ya, saya nggak tahu kalau pasti insya Allah kalau stainless dan itu saya nggak tahu juga tuh. Nggak tahu juga. Air yang terjemur langsung dan tidak langsung, artinya yang tadi kalau kotor kan tertutup ya. Kalau di sini biasanya di beberapa fikih dijelaskan air yang secara langsung matahari. Kalau tidak langsung biasanya ya seperti itu. Iya kan? Kalau yang emas dan perak itu dia bukan tidak boleh, justru itu boleh. Tetapi karena kalau emas dan perak itu dia tidak secara kimiawi dia tidak akan mempengaruhi kualitas air. Tapi kalau besi itu akan mempengaruhi kualitas air. Itu yang menyebabkan gatal-gatal kalau kita gunakan. Jadi secara kesehatan itu. Ya, baik. Tadi dicontohkan benar kata Pak Yunio bahwa karena tidak bolehnya itu datanya sering kalau besi itu ada data-datanya, maka yang ada sakit makruh. Emas itu dicontohkan emas itu tidak boleh digunakan. Boleh digunakan contohnya tadi ya, karena emas itu tidak akan berkarat dan lainnya ya, akan bersih. Ada tidak boleh digunakan untuk tempat-tempat tertentu, tempat makan, tempat minum, tempat yang sensitif itu tidak boleh itu tadi ya. Itu hanya sebuah contoh saja. Tapi memang bagus kalau digunakan. Tapi misalkan, wah kata saya ini tempat emas, buat minum. Nah, di sini lakinnahu yuhramu istimaluhu. Saya ulangi, wala yata'atta dzalika fi ina'id dhahabi wal fiddati, dan tidak termasuk dari makruh itu jika ditempatkannya di tempat emas dan perak. Karena emas itu sifatnya bersih ya, tidak akan berkarat, tidak bereaksi. Lakinnahu, tetapi yuhramu istimaluhu, haram mempergunakan wadah dengan menggunakan emas dan perak. Artinya apa? Kita analogikan kalau tempat-tempat itu memang aman itu nggak jadi masalah. Tapi kalau tidak aman, membuat zakat dan yang lainnya, itu namanya makruh. Tapi tentang emas dan perak di sini alama yang akan dijelaskan di materi-materi berikutnya. Gitu ya. Jadi Mas Ahmad, kalau saya memang yang masih ragu itu yang dipanasin di stainless itu. Terus bersih apa itu Pak? Stainless itu aman. Ya, yang tidak berkarat ya. Kalau besi mah karat pastinya. Begitu Mas Ahmad ya. Tergantung jenisnya juga, kalau yang bagus sama. Tapi stainless itu sebenarnya kan hanya pelapis ya, Pak.
Oh. Dia bukan total steril, dia hanya melapisi untuk supaya apa namanya jadi awet di dalamnya. Dalamnya ada besi. Salah saja enggak? Waalaikumsalam. Air penting, air itu merupakan ibadahnya. Sehingga para ulama itu beristihad, maksud dari masalah apa air matahari itu jadi tidak hanya melihat dari sakit rasanya, ya dari kesehatan itu air kesehatan. Ketika itu membahayakan atau dan kesehatan sebenarnya tidak akan mampu. Itu dari segi ulama ya, artinya mematikan kesehatan juga. Tidak hanya itu sakit sah. Kalau makhluk kan sah, makhluk bisa sah makhluk ini ya. Tadi banyak pertanyaan bahasa mana ibadah ya sah ibadahnya, cuma makhluk itu ya yang matahari yang bersih tadi. Sejauh itu ulama campuran seperti itu dari kesehatan juga, tidak hanya sah pada saatnya. Berikutnya barangkali pengalaman saya waktu di Riau itu ini mengenai ada kayak musaf ini. Tadi kan kayak sampuk itu kan yang bikin itu yang buat lah. Ini air yang alami gitu, air alami air buat, tapi berubah warna. Karena itu di situ ada pohon sawit dan tidak ada air lagi. Jadi ketika mengambil pengubahan itu, dengan pengubahan tolak air itu kuning, tapi nggak seperti teh kan, karena ada warna agak kuning-kuningan gitu lah. Tapi nggak bau lah, masih bersih ya sebab air ini sama gitu. Cuma warna aja kuning dikit gitu, karena terpengaruh oleh sawit itu. Dan masyarakat di sana tidak ada yang lihat itu, kecuali air ini dipakai. Namun tidak tahu tidak, saya pun makan juga sih, karena tidak ada air lagi. Jadi airnya agak kuning dikit, tapi masih nggak ada baunya, nggak ada sama seperti aqua air kita biasa. Yang pertama air berpakai, yang kedua sumur pak. Sumur di sana itu karena cadas, tidak ada apa putih dikit, kayak air susu. Kalau selalu lihat putih tapi nggak bau juga, dan itu dipakai juga, sehingga apalagi termasuk kalau saya termasuk dicuci karena gimana mungkin tidak boleh dipikir apakah air besar seperti itu karena berwarna apakah menjadi tidak mensucikan gitu. Kalau menurut tadi kan harus apa namanya seperti kopi yang tidak harus tidak mensucikan kan. Gimana Pak Ustaz barangkali seperti itu karena ada pilihan bagi kita. Terima kasih. Terima kasih. Makasih Pak Haji atas pernyataan dan pertanyaannya. Mungkin sekilas saja ya. Nanti kita akan bahas di lebih rincinya di Ma'ul Mustaqbal. Di Ma'ul Mustaqbal. Kalau air itu, kalau hemat saya, karena yang pertama kita tidak ada pilihan air ya. Tidak ada pilihan air dan baunya juga tidak masalah, baunya tidak masalah, tidak menyengat dan yang lainnya ya. Jadi tidak masalah tidak digunakan insya Allah aman dari kesehatan katanya. Berwarna karena nggak ada lagi airnya kan, dan itu alami dari situ, bukan buatan tambahan dan yang lainnya. Karena pengaruh itu alami, kecuali ada tambahan buatan apa kotoran apa, dan itu alami pengaruh dari dalam itu nggak jadi masalah. Nanti kita akan bahas di air bersama ini nanti.
Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singkat pertanyaan, kalau misalnya kita jauh obat, itu katanya airnya ini mengandung zat besi. Nah, itu kan banyak nih. Itu gimana? Mengandung zat besi. Yang kedua, kita kan pakai pump biasanya. Nah, waktu mau wudhu, sebetulnya airnya itu dari pumpnya kotor, kadang ada agak coklat dikit. Apakah itu masih bisa mensucikan atau tidak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada ya akhir. Ini memang idealnya satu tema ini selesai kayak idealnya ayah. Biar nyambung. Air yang zat besi, pompa zat besi. Sebenarnya air ini kan diperbolehkan ya suci dan mensucikan, hanya perbedaannya makruh atau tidak ya pertama ya. Jadi pertama disampaikan untuk bersuci sah, apalagi kalau tidak ada lagi, apalagi kalau tidak ada lagi. Kenapa tadi makruh itu? Karena dari segi kesehatan, itu aja alasannya sebenarnya, dari kesehatan. Kalau menurut para ahli kesehatan itu tadi masalah, ya pakai aja apa yang ada. Tapi kalau karena ada juga yang tidak cocok, gagal kulit dan yang lainnya, kalau ada yang lain hindari itu, hindari. Ya itu yang zat besi. Jadi saya sampaikan itu tohir, mutahhir, tapi makruhnya masih bebas-bebasan. Boleh bersuci, tapi kalau ada yang lain, kalau gagal dan yang lain jangan dipakai. Karena penyakitnya itu sebenarnya kan. Itu yang pertama. Yang kedua, pam. Nah, siapa yang pakai pam sih? Kayak juga pakai enggak. Pam ini sebenarnya kan dia bisa diwadahi itu masih diwadahinya. Dengan limbahnya dipotong. Pam bau lagi itu, Pak. Mau ya? Kamu ini dicampur lagi ya? Iya. Benar itu kan ini. Mau gimana sekarang kan nih? Kamu ini sederhana gimana? Kayak air, boleh nggak kita berwudu di mana? Misalkan di tempat kolam renang, misalkan udah dicampur kan? Enggak. Nah, ini air apa namanya ini? Air bersama atau bukan itu? Nanti ada lagi itu air tidak dibuang murah, boleh buang banyak, kan? Dan yang lainnya. Yang jelas air yang ada di mana di kali kita ambil yang bersihnya. Kalau dari bersih kan udah. Sebenarnya kenapa kita tidak boleh air yang bau segala macam? Itu alasan utamanya adalah selain syariat juga dari segi kesehatan. Itu dari segi kesehatan. Kalau sudah diolah asal walaupun itu kan sudah bersih lagi ya, penyakit-penyakitnya hilang, itu nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Itu namanya air suci. Tapi kalau dari segi kesehatan masih bau, masih apa, itu tidak boleh. Kalau Pak misalkan muntah, misalkan apa tiba-tiba kan mau muntah nih. Kalau Pak itu muntah nih, warna airnya berubah, dan yang kedua baunya juga, riuh juga berubah, maka tidak boleh digunakan untuk bersuci. Nanti akan dibahas di air mustamal. Oh tiba-tiba ini tiba-tiba kan bisa jadi kan bererror kan? Bau banget. Ini juga bermasalah. Jangan digunakan itu. Berarti sudah berubah. Tapi kalau masih normal-normal aja masih ini ya apa sama dulu nggak apa-apa. Memang menarik untuk dibahas itu bersama. Tapi udah deh hari ini selesai kita. Iya. Saya baru ternyata gimana caranya? Hah? Jam 9. Enggak mau ada saya persiapan. Kasihan. Nanti kita lanjut buat pertemuan berikutnya. Masih tentang air pertemuan. Ini ternyata permasalahan di awal-awal ini ya insya Allah masalah sehari-hari kita, masalah sehari-hari kita, air yang kurang buat tentang air kurang buat pula, air yang tentang tipis, air ketika kita mandi dulu tiba-tiba dari ember
kita kan pas surat rekaman untuk 35 boleh apa enggak dibahas di situ dari hal yang kecil, insya Allah. Nggak apa-apa yang sudah dilakukan, apa kita ini sambil belajar, insya Allah ini kalau bersalah. Mungkin itu aja ya. Ada tambahan dari air itu? Saya mohon ada tambahan. Kemudian mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أنت